Kita mulai dari yang bikin merinding sampai mental ciut. Nomor 10, SDN 1 Tarakan. SDN 1 Tarakan ini letaknya ada di Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Sekolah ini bukan sekolah baru, melainkan salah satu bangunan pendidikan paling tua di sana yang udah berdiri dari zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1920-an awal buat anak-anak elit dan pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pas Perang Dunia Kedua pecah, bangunan sekolah ini sempat diambil alih sama militer Jepang buat dijadikan markas pertahanan karena lokasinya yang strategis banget di utara Kalimantan. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini diambil alih sama pemerintah kita dan resmi diubah fungsinya jadi sekolah dasar negeri sampai sekarang dengan mempertahankan beberapa struktur asli bangunannya. Gedung yang punya riwayat sejarah panjang dari zaman Belanda sama Jepang inilah yang bikin SDN 1 Tarakan punya atmosfer sangat mencekam dan akhirnya ditakuti di Indonesia. Alasan utamanya karena di sekolah ini sering banget terjadi penampakan bayangan hitam yang ukurannya sangat besar di koridor kelas bagian pojok saat kondisi sekolah sudah mulai sepi. Selain bayangan hitam itu, banyak warga lokal dan penjaga sekolah yang sering dengar suara langkah kaki berbaris kayak tentara Jepang lagi patroli malam hari. Makanya sekolah ini punya reputasi mistis yang kuat banget sampai sekarang. Nomor 9, SDN 33 Palembang. SDN 33 Palembang ini letaknya ada di kota Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di area pemukiman yang padat penduduk tapi punya suasana lingkungan yang lumayan rimbun. Sekolah ini didirikan sekitar tahun 1970-an akhir, pas pemerintah lagi gencar-gencarnya bikin program SD Inpres buat nampung anak-anak usia sekolah di daerah tersebut. Sejak awal berdiri, tanah tempat sekolah ini dibangun emang bekas lahan kosong yang dulunya kurang terawat dan banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Jadi aura di sekitaran bangunan sekolah ini dari dulu emang udah kerasa beda dibanding bangunan di sekitarnya. Kondisi lahan bekas pohon besar itulah yang akhirnya bikin sekolah ini terkenal dan ditakuti sampai tingkat nasional. Alasan utamanya karena di SDN 33 Palembang ini sering banget terjadi peristiwa kesurupan massal yang menimpa puluhan muridnya sekaligus pas lagi jam pelajaran atau pas upacara hari Senin. Kejadian kesurupan yang berulang-ulang ini bikin gempar warga. Ditambah lagi sering ada cerita dari para murid yang ngaku lihat sosok makhluk gaib penunggu pohon di area halaman sekolah yang bikin mereka ketakutan setengah mati kalau mau ke kamar mandi sendirian. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 8, SDN Jagakarsa 01. SDN Jagakarsa 01 ini letaknya ada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Jagakarsa yang daerahnya emang masih terkenal punya banyak pohon rindang dan kebun tua. Sekolah ini dibangun sekitar awal tahun 1980-an buat memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan anak-anak di daerah pinggiran Jakarta yang waktu itu wilayahnya masih sangat asri dan sepi. Lahan yang dipakai buat ngebangun sekolah ini dulunya adalah area perkebunan warga lokal yang punya sebuah pohon beringin tua berukuran sangat besar yang posisinya berada persis di bagian sudut halaman sekolah. Pohon beringin tua yang dipertahankan di area halaman itulah yang jadi pemicu utama kenapa SD ini punya reputasi seram dan ditakuti di Indonesia. Alasan utamanya karena para murid dan warga sekitar sering banget melihat penampakan sosok misterius yang suka berdiri diam di bawah pohon tersebut saat hari sudah mulai sore menjelang maghrib. Keangkeran sekolah ini makin dipercaya sama orang-orang karena sering ada laporan dari siswa yang diganggu sama suara-suara aneh tanpa wujud pas mereka lagi ada di dalam toilet. Sehingga suasana mistis di sekolah ini selalu jadi buah bibir yang menakutkan. Nomor 7, SDN 2 Cungkuk. SDN 2 Cungkuk ini letaknya ada di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di sebuah kawasan pedesaan yang suasananya emang masih sangat tenang dan asri. Sekolah dasar ini didirikan sekitar tahun 1980-an awal guna menyediakan fasilitas belajar buat anak-anak desa di wilayah Cungkuk dan sekitarnya agar mereka nggak perlu jalan terlalu jauh ke pusat kota. Bangunan sekolah ini awalnya berdiri kokoh seperti sekolah dasar pada umumnya, sampai akhirnya wilayah Bantul diguncang sama peristiwa gempa bumi besar pada tahun 2006 lalu yang bikin beberapa sudut bangunan sekolah ini mengalami kerusakan cukup parah sebelum akhirnya direnovasi kembali. Peristiwa gempa bumi yang sempat merusak area sekolah inilah yang jadi awal mula kenapa SD ini berubah jadi tempat yang ditakuti di Indonesia. Faktor yang bikin sekolah ini seram karena pasca kejadian gempa tersebut, atmosfer di lingkungan sekolah langsung berubah drastis jadi terasa sangat sunyi, dingin, dan memicu rasa merinding yang luar biasa bagi siapa saja yang datang. Keangkeran sekolah ini makin diperkuat sama cerita dari warga sekitar yang sering melihat penampakan-penampakan aneh di ruang kelas yang kosong saat malam hari, sehingga reputasi mistis sekolah ini langsung menyebar luas dan bikin orang-orang enggan buat lewat di depannya kalau malam sudah larut. Nomor 6, SD Kalisari. SD Kalisari ini letaknya ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya di kawasan Kalisari, yang areanya emang terkenal punya kontur tanah perbukitan dan dekat sama pusat kota. Sekolah ini didirikan sekitar tahun 1970-an, buat memfasilitasi anak-anak warga setempat yang pemukimannya mulai ramai di sekitar lereng bukit tersebut. Lahan yang dipakai buat mendirikan sekolah ini dulunya merupakan bagian dari area terbuka hijau yang posisinya berdekatan banget sama kawasan yang punya sejarah kelam di masa lalu. Sehingga sejak awal berdiri pun, hawa di sekitar gedung sekolah ini
udah terasa lebih dingin dibanding area lainnya. Letak geografis yang berdekatan sama lokasi bersejarah kelam itu yang bikin sekolah ini akhirnya dicap seram dan ditakuti di Indonesia. Hal ini dipicu karena warga sekitar dan orang-orang yang lewat sering banget mendengar suara tangisan misterius yang menyedihkan dari arah dalam kompleks sekolah pas suasana sudah sepi di atas jam 12 malam. Keangkeran SD Kalisari makin diperkuat karena beberapa kali ada pengendara motor yang melihat penampakan sosok misterius menyeberang jalan ke arah gerbang sekolah lalu hilang begitu saja. Bikin masyarakat setempat selalu merinding setiap kali harus melintas di depan sekolah ini pas malam hari. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 5, SD Ketabang. SD Ketabang ini letaknya ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya di kawasan Ketabang yang posisinya berada di tengah-tengah area pusat kota yang sibuk. Sekolah ini merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Surabaya karena sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1930-an awal sebagai sekolah buat anak-anak pribumi kalangan atas dan anak pegawai kolonial. Pas masa Perang Kemerdekaan, kompleks bangunan yang punya arsitektur khas Eropa kuno dengan langit-langit tinggi dan jendela besar ini sempat dijadikan tempat berlindung sekaligus markas pejuang sebelum akhirnya dialihfungsikan penuh menjadi sekolah dasar negeri setelah kondisi Indonesia mulai stabil. Arsitektur kolonial kuno yang masih dipertahankan sampai sekarang inilah yang menjadi alasan kenapa SD Ketabang punya reputasi sangat angker dan ditakuti di Indonesia. Suasana seram di sekolah ini bersumber dari cerita turun-temurun tentang penampakan sosok tentara tanpa kepala peninggalan zaman perang yang sering terlihat berjalan di koridor lantai 2 pas kondisi sekolah sudah sepi. Selain penampakan tentara itu, beberapa ruangan di sekolah ini juga dikenal punya aura yang sangat pekat, sehingga para murid dan guru pun sudah paham betul untuk tidak sendirian di dalam area sekolah kalau hari sudah mulai beranjak malam. Nomor 4, SD Sekeloa. SD Sekeloa ini letaknya ada di kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Sekeloa yang daerahnya emang terkenal padat tapi masih menyisakan sudut-sudut kota yang terkesan lembab dan dingin. Sekolah ini dibangun sekitar awal tahun 1980-an buat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di wilayah Bandung Utara yang waktu itu pemukimannya mulai berkembang pesat. Lahan yang digunakan buat mendirikan bangunan sekolah ini dulunya merupakan bekas area tanah kosong dan kebun bambu yang dikenal warga sekitar sebagai tempat yang lumayan wingit. Sehingga sejak pertama kali beroperasi pun aura mistis sudah melekat kuat di area gedung ini. Kombinasi antara bekas kebun bambu dan atmosfer kota Bandung yang sering berkabut inilah yang bikin SD Sekeloa masuk dalam jajaran sekolah yang ditakuti di Indonesia. Cerita yang paling sering bikin merinding di sini adalah tentang penampakan anak kecil misterius yang suka terlihat bermain sendirian di koridor kelas saat aktivitas belajar mengajar sudah selesai dan gerbang sekolah mulai ditutup. Suasana horor di sekolah ini makin diperkuat sama mitos ambulans gaib yang suaranya sering terdengar melintas pelan di depan sekolah pada malam-malam tertentu. Padahal saat warga mengecek ke jalanan, tidak ada satupun kendaraan yang lewat di sana. Nomor 3, SDN Pengadilan 2. SDN Pengadilan 2 ini letaknya ada di kota Bogor, Jawa Barat, tepatnya di kawasan tengah kota yang lingkungannya dikelilingi sama bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu. Sekolah dasar ini didirikan sejak zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1950-an awal setelah melewati masa transisi kemerdekaan buat menampung anak-anak warga Bogor yang membutuhkan pendidikan dasar formal. Kompleks bangunan sekolah ini punya desain arsitektur kuno dengan lorong-lorong panjang dan halaman belakang yang sangat luas serta ditumbuhi beberapa pohon tua, sehingga suasananya dari dulu emang udah terkesan jadul dan punya atmosfer yang berbeda dari sekolah modern. Desain bangunan kolonial yang sangat tua dan lorong-lorong panjang itulah yang bikin sekolah ini dicap sebagai salah satu yang paling angker dan ditakuti di Indonesia. Cerita yang paling sering beredar di kalangan murid dan alumni adalah penampakan sosok tinggi besar berwarna hitam serta hantu noni Belanda yang sering terlihat berdiri diam di area halaman belakang sekolah pas sore menjelang maghrib. Keangkeran sekolah ini makin diperparah sama suasana toiletnya yang terkenal sangat dingin dan bikin merinding. Sampai-sampai para siswa di sini selalu saling mengajak teman dan nggak pernah berani kalau harus pergi ke kamar mandi sendirian. Nomor 2, SD Kompleks Mangkubumi. SD Kompleks Mangkubumi ini letaknya ada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Mangkubumi yang areanya emang punya banyak banget peninggalan bangunan-bangunan berwujud kuno. Kompleks sekolah ini merupakan salah satu klaster pendidikan paling tua di Jawa Barat karena sudah berdiri sejak zaman penjajahan Hindia Belanda sekitar tahun 1910-an sebagai tempat belajar anak-anak bangsawan dan menir Belanda. Bangunan ini punya ciri khas tembok yang super tebal, langit-langit yang sangat tinggi, serta struktur lorong-lorong bawah tanah
tersembunyi yang dulunya dipakai sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh pas masa Perang Dunia berlangsung. Struktur bangunan tua peninggalan zaman Belanda yang masih utuh inilah yang bikin SD Kompleks Mangkubumi punya reputasi sangat mencekam dan ditakuti di Indonesia. Suasana horor di sekolah ini bersumber dari banyaknya laporan tentang penampakan sosok noni Belanda dengan gaun putih klasik yang sering terlihat berjalan melayang di sepanjang koridor sekolah pas hari sudah mulai gelap. Keangkeran sekolah ini makin dipercaya sama masyarakat luas karena dari dalam area ruang kelas sering terdengar suara-suara aktivitas orang asing berbisik pakai bahasa Belanda kuno di malam hari, sehingga bikin para penjaga sekolah pun ogah buat keliling sendirian tanpa ditemani senter dan teman. Nomor 1, SDN 15 Klender. SDN 15 Klender ini letaknya ada di kawasan Jakarta Timur, tepatnya berada di wilayah Klender yang punya riwayat sejarah sangat padat dan ramai sejak puluhan tahun lalu. Sekolah dasar ini didirikan sekitar tahun 1980-an buat memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak-anak di sekitar area pemukiman dan pertokoan Klender yang perkembangannya melesat sangat cepat. Bangunan sekolah ini awalnya beroperasi normal seperti sekolah pada umumnya, sampai akhirnya terjadi peristiwa kerusuhan massal pada bulan Mei tahun 1998 silam yang membakar habis sebuah mal besar yang posisinya berada sangat dekat dari lingkungan kompleks sekolah tersebut. Tragedi sejarah super kelam tahun 1998 yang memakan banyak korban jiwa di dekat lokasi sekolah inilah yang bikin SDN 15 Klender dinobatkan sebagai sekolah paling horor dan paling ditakuti di seluruh Indonesia. Atmosfer mencekam di sekolah ini bersumber dari banyaknya cerita mistis soal penampakan berwujud sosok-sosok gaib dengan kondisi badan yang menyeramkan, mirip korban kebakaran yang sering terlihat berjalan pincang di sekitar area halaman dan ruang kelas saat malam hari. Keangkeran sekolah ini udah jadi rahasia umum yang melegenda banget di dunia horor karena aroma bau sangit misterius juga sering tiba-tiba muncul di koridor sekolah pas kondisi lingkungan sudah mulai sepi, bikin siapa aja yang merinding langsung paham kalau tempat ini punya energi mistis yang kuat banget.